Suaranya belum. Dimulai. Suaranya jelas gini. Ya, jelas. Alhamdulillah. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ba'du. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena alam yang terjadi dalam masyarakat yang marak terjadi dari kalangan kaula muda bahkan sampai yang sudah tua, yang mana efek dan imbas dari pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut bisa berakibat fatal, bahkan bisa merenggut nyawa pelakunya. Nah, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang maraknya judi online. Nah, seperti kita ketahui, di sini kita sudah ada Gus Sofi. Gus Sofi ini adalah pemateri kita yang mana akan menjelaskan tentang judi online dari berbagai aspek. Judi online, hukumnya tentang judi online dalam agama, dalam bermasyarakat, dan juga dalam bertetangga. Apakah mungkin ada efeknya atau mungkin tidak ada efeknya sama sekali. Nah, yang mana kita ketahui bahwa judi online di sini sangat marak dari kalangan kaula muda, bahkan anak-anak SD, SMP itu sudah memainkan judi-judi online yang sekarang viral. Nah, kita bahas satu persatu tentang hal-hal tersebut. Kita kupas sedikit demi sedikit dari berbagai aspek agama, negara maupun bertetangga. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat, lancar semuanya. Sehat lahir batin insyaallah. Mohon maaf Gus, sedikit tertunda karena sedikit halangan tadi. Oh iya, enggak apa-apa. Ini Gus, tentang beberapa fenomena, mungkin satu dari berbagai macam fenomena yang ada di akhir-akhir ini yang akan kita ambil, yaitu adalah judi online. Mungkin Ya. bisa diberi sedikit pemahaman Gus, mungkin Gus. Apa judi online itu sudah dulu atau mungkin baru hadir baru-baru ini Gus di kalangan masyarakat, atau mungkin hanya berubah metodenya saja mungkin. Oh iya. Baik, terima kasih. Ini satu materi yang sangat menarik menurut saya karena memang banyak diminati oleh anak-anak muda, dan ketika ada pertanyaan apakah dulu sudah ada judi online, ya pasti jawabannya belum ada karena dulu masih belum ada online. Tapi praktek Betul. perjudian itu sendiri sudah ada semenjak zaman jahiliyah, zaman di mana Islam belum datang.
Kalau jahiliyah secara arti tekstual itu artinya zaman kebodohan. Itu sebenarnya bukan karena mereka bodoh, mereka itu sebenarnya pintar, canggih, cerdas. Akan tapi bodohnya di situ karena mereka jauh dari ajaran-ajaran yang benar, jauh dari ajaran-ajaran syariat. Sehingga mereka dikatakan zaman jahiliyah. Dulu itu sudah ada praktek judi, itu sudah ada. Bahkan sampai turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Khamr itu minuman keras, wal maisir dan perjudian. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat tersebut qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah kepada mereka bahwasanya di dalam khamr dan perjudian itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaat yang dapat diambil dari manusia. Manfaat di situ artinya mereka kalau berjudi kan dapat uang, bisa ini, betul. bisa itu, bisa membahagiakan secara lahir ya, walaupun secara yang lain dia sebenarnya merugikan orang lain. Tapi ayat itu kemudian dilanjutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa dari khamr dan perjudian itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat di situ manfaat secara singkat saja. Finansial. Iya, finansial. Tapi sebenarnya kan itu menguras kantong dan juga merugikan orang lain dengan orang itu melakukan perjudian gitu. Jadi prakteknya sudah ada sejak zaman dahulu. Perjudian sudah ada. Iya, pada zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Nah, setelah datang Islam, maka karena kebiasaan orang jahiliyah itu susah untuk dihilangkan, sehingga Islam itu memberikan aturan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga kemudian akhirnya perjudian itu diharamkan di dalam syariat Islam, begitu. Nah, untuk perjudian sendiri ini apa untuk zaman dulu ya Gus ya? Apa Ya. seperti permainan-permainan tradisional atau mempunyai sistem tersendiri Gus? Nah, itu juga ada gambaran dari ayat Al-Quran tentang praktek perjudian pada zaman jahiliyah atau pada zaman dahulu yang pastinya tidak sama seperti sekarang. Yang sekarang itu jauh lebih canggih karena online ya. Online itu artinya lebih leluasa karena di dalam kamar pun orang bisa berjudi, tidak harus pergi ke tempat perjudian kan begitu. Secara kemudahan lebih mudah, artinya lebih mudah untuk melakukan dosa. Tapi secara dosa ya jauh lebih besar dosanya karena potensi untuk banyak melakukan perjudian kan sangat besar gitu. Nah, di dalam ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Di situ ayat itu mengharamkan khamr, mengharamkan perjudian, dikatakan di situ rizqum min amali syaitan, yaitu satu kebusukan dari perbuatan setan. Rizqun itu artinya najis, dari perbuatannya itu najis dan juga bisa jadi karena di situ terdapat dosa. Kemudian fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat tersebut sangat jelas, maka jauhilah yang telah disebutkan itu agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, ini sudah sangat jelas. Ya, ayat sebelumnya kan masih dijelaskan ada manfaatnya, ada bahayanya. Tapi kemudian ayat berikutnya fajtanibuh, maka jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung karena itu termasuk perbuatannya setan. Setan ini punya karakter ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu punya sifat, punya karakter suka memberikan ngobrol-ngobrol janji dan memberikan banyak harapan. Ya'iduhum wa yumannihim. Akan tetapi wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Kan tapi yang dijanjikan setan itu ya gurur. Gurur itu sesuatu yang bisa menjadikan orang tertipu. Misalkan ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dibisiki sama setan, kamu akan bahagia sama dia, kamu akan hidup yang sakinah sama dia ketika dia pacaran. Tapi bisa jadi nanti itu hanya tipuan saja dari setan begitu. Betul. Ya itu memang setan tuh begitu suka mengobrol janji dan
suka memberikan banyak harapan, suka Wah, PHP lah istilahnya. berarti Begitu. yang banyak mengobrol janji itu setan ya Gus. Kemarin kebanyakan terjadi selama beberapa tahun, bahkan di Nah, banner-banner. itu ya. Dan apa namanya? Setan itu kata sebagian orang itu singkatan dari sesuatu yang menyesatkan, katanya begitu. Jadi Setan, apa-apa sesuatu yang yang menyesatkan itu berarti namanya setan. setan gitu. Bukan Katanya sih karena begitu, Google Map tapi salah, salah alamat ya Gus ya. Itu kan juga menyesatkan. nah itu saya tidak tahu yang membuat singkatan itu siapa, tapi ya masuk akal lah itu. Masuk akal. Nah, Iya, di gitu. sini juga apa namanya disebutkan kalau di banyak-banyak orang-orang zaman dulu itu mengatakan bahwa ini hiburan kami. Kalau Hmm. kami tidak ada hiburan ini, kami mau nyari hiburan apa lagi? Itu ada Gus kadang-kadang di zaman dulu ya. Maksudnya untuk orang-orang yang dulu yang tidak paham gadget, ya tidak apa namanya pernah paham tentang apa itu game online itu ada. Sampai sekarang saya pernah nemu juga. Ini gimana Gus? Hmm. Karena memang pelosok rumahnya. Nah, kita ini kan sebagai seorang muslim yang sudah ada aturannya. Jadi kita harus mengikuti aturan. Orang muslim misalkan dilarang untuk melakukan praktek perjudian, ya berarti kita hiburannya bukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kan begitu. Betul, betul. Kalau hiburan sesuatu yang dilarang oleh Islam itu berarti hiburan yang menyesatkan. Hiburan ya bukan tidak boleh orang mencari hiburan, tapi kan ada batasan-batasannya, di mana hiburan itu yang menjadikan kita itu tidak sengsara, menjadikan itu tetap selamat akidahnya, tetap selamat hatinya, dan menjadikan kita nanti menjadi orang yang beruntung begitu. Kalau hiburannya judi online, ya nanti bisa banyak fatal akibatnya, nanti akan dibahas juga itu nanti akibatnya, pengaruhnya, bahayanya kan begitu. Nah, untuk apa namanya hukumnya sudah dijelaskan bahwa judi online atau judi offline itu juga sama-sama haram ya Gus ya. Sama, offline online ya sama, cuma peluang untuk banyak melakukannya itu ya ketika online itu, Ah, betul. Semakin karena bisa mudah di mana saja. melakukannya ya. Semakin mudah melakukannya, semakin mudah juga mendapatkan dosa jariah. Betul, betul. Lebih-lebih Nah, yang secara finansial mereka itu masih anggap uangnya masih belum cukup. betul. Akhirnya untuk keperluan judi online akhirnya kan dia bisa jadi mencuri, bisa jadi ngambil uangnya orang, bisa jadi Betul, betul. ngutang dan seterusnya kan. Betul. Untuk pengaruhnya di masyarakat, Gus, di masyarakat untuk pengaruhnya, apa mungkin pernah ada sesuatu atau sebuah kejadian yang pernah jenengan temui atau pernah menemukan langsung atau terjun langsung dalam penanganan hal tersebut? Nah, secara pengaruh atau pengalaman di sekitar kita, sebelum itu saya ingin membahas pengaruh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, disebutkan, Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Itu setan punya keinginan, punya tujuan dengan orang berjudi, dengan orang melakukan minum-minuman keras, tujuannya adalah bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian terhadap sesama. Coba kita bisa teliti. Orang minum khamr, minum miras, atau dia melakukan praktek perjudian, itu pasti ada dua unsur itu. Pasti ada permusuhan, pasti ada kebencian. Betul, betul. Permusuhan karena mungkin dia kalah, kebencian juga mungkin karena dia kalah. Dan yang berikutnya, wa yasuddakum an dzikrillah, pasti mencegah orang untuk tidak ingat kepada Allah, mencegah orang untuk bisa berzikir kepada Allah wa anis shalah, dan dari sholat. Susah orang itu rajin rajin judi tapi dia juga rajin sholat, itu susah. Susah orang rajin minum minuman keras kemudian dia juga rajin zikir, ini susah. Susah, Fahal susah. antum tahun. Maka apakah engkau tidak menghentikan perbuatan itu, kata Al-Quran. Jadi itu dari pengaruh versi Al-Quran saja itu sudah sangat cukup sekali untuk menjadikan orang itu tidak mempertahankan kebiasaan melakukan
judi online gitu. Bisa menimbulkan perpecahan, kebencian, permusuhan, menjauhkan orang dari ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan menjauhkan dari sholat. Padahal sholat ini tiangnya agama. Orang nggak ada tiangnya ya hancur hidupnya. Gitu. Terus untuk apa namanya, hal-hal yang pernah terjadi Gus di masyarakat dengan sebab perjudian atau perjudian online yang sedang marak sekarang. Iya, saya pernah menjumpai di masyarakat itu ada orang yang sampai punya hutang 1 miliar gara-gara judi online. Jadi dia itu meminjam uang di bank atas nama dia. Setelah itu atas nama orang tuanya, atas nama mertuanya, atas nama saudaranya, atas nama istrinya. Demi apa? Biar itu dia menang. Padahal saya pernah melihat salah satu video yang diterbitkan mungkin dari salah satu kepolisian itu, yang kapan hari pernah saya posting itu, katanya itu judi online itu semacam sekedar settingan bagi mereka yang menang. Itu sebenarnya bukan menang itu, tapi disuruh mengaku untuk menang agar mereka yang bergabung di situ agar tertarik untuk melakukan hal yang sama begitu. Kayak berarti kayak promosi. Waalaikumsalam. Kayak apa? Kayak promosi berarti, kayak seperti mempromosikan video online-nya. Betul. Di sini juga pernah terjadi teman saya sendiri. Waktu itu saya kebetulan masih kuliah di Kediri. Satu kamar, kebetulan kita satu kos zaman-zaman itu kan, satu kamar bukan satu orang, satu kamar bisa 3-4 orang waktu itu. Di sana dia memang semua orang tahu kalau dia jarang tidur malam-malam waktu itu, Gus. Tiba-tiba pas malam-malam dia kayak kelihatan bahagia, dengan sangat bahagianya dia sampai bangun kita semua. Besok makan besar kita bangun. Kebetulan dia orang luar Jawa. Besok makan besar kita bangun. Kita tunggu besoknya, karena kebetulan larut malam, kita tunggu besok aja. Besoknya sebelum mentraktir kita tanya, kenapa kok mau mentraktir kita sebanyak itu? Karena kebetulan mau traktir satu kosan, bukan satu kamar, satu kos-kosan itu sekitar ada 30 orang. Nah, setelah ditanya karena dapat hadiah sekitar 4.800.000. Usut, katanya menang game, Gus. Katanya menang game. Setelah saya nanya, loh, ada ya game yang bisa memberi kita hadiah sebanyak itu? Gitu, Gus. Oh iya ada. Ini saya tadi malam cuma main sedikit, main sebentar, karena segitu. Oh, berapa lama mainnya? Sudah 2 tahun. Oh, gimana cara mainnya? Ini kita harus gini. Harus ada deposit atau yang lain-lain. Loh, kamu sudah berapa kali masukkan uang? Sudah 12 juta. Dia untung 4 juta, tapi rugi 12 juta, Gus. Jadi sebenarnya bukan menang besar, kalah besar sebenarnya. Iya, makanya tadi kan prinsipnya setan yaitu mayumanihim, suka modal janji dan suka banyak memberikan harapan-harapan palsu. Setan. Betul. Angin-angin segar. Betul itu. Termasuk mungkin yang pernah viral sampai terjadi pembakaran mungkin, karena si suami betul. Si suami suka judi online daripada memikirkan keluarganya. Mungkin pernah dengar. Betul. Iya, betul itu. Ya, sempat viral itu. Iya. Betul. Nah, terus untuk hukum-hukum seperti kita makan dari hasil judi online itu gimana, Gus? Ya, karena kan sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, ya gimana, masa tidak haram? Betul. Kan begitu. Cuma tadi itu kan masih ada sedikit yang terputus ya, tentang pengaruh judi online di beberapa situs. Dan itu masuk akal menurut saya, walaupun bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis.
pengaruh secara apa psikis atau secara dohir itu pasti ada. Di antaranya orang itu akan kecanduan biasanya. Hmm, mungkin Kan karena ya pernah menang satu kali mungkin. bisa iya. Dan ada kemungkinan orang itu akan bunuh diri ketika kalah banyak, udah Sudah terlilit kuat utang. bayar hutang. Dan Betul, betul. pastinya secara keuangan dia akan terpuruk. Akhirnya keluarganya terlantar, anak istrinya terlantar, dan pasti akan hubungannya dengan sesama akan rusak gara-gara judi online. Juga nanti pendidikan anak ini juga akan terancam. Begitu juga nanti akan mengarah kepada pinjaman-pinjaman online. Kan Betul, begitu. betul, betul. Akhirnya Juga nanti tercekik dengan ada resiko ya, ada resiko besar. Nanti ada kejahatan-kejahatan cyber itu. Kan orang kalau apa terjun di dunia judi online kan pasti ada data-data secara pribadi yang harus dikirim di situ kan. Nah, itu khawatir betul, betul. dimanfaatkan sama mereka-mereka yang ahli di bidangnya cyber itu untuk memanfaatkan itu dengan hal-hal yang negatif. Juga pastinya nanti kesehatan secara mental pasti juga terganggu. Di samping itu dia akan mendapatkan dosa dan juga pastinya ada pidana kan ketika orang Betul, melakukan betul. perjudian. Itu pengaruh secara umum lah di beberapa situs disebutkan seperti itu. Mungkin apa namanya eh ada sedikit pandangan Gus. Baiknya seperti apa kita yang mungkin kita sudah punya anak walaupun masih kecil-kecil atau kita juga punya santri atau punya murid di rumah agar tidak kecanduan game online. Mungkin ada kiat-kiat tersendiri atau mungkin ada metode-metode khusus agar terhindar dari hal tersebut mungkin Gus. Menurut saya pribadi, orang melakukan judi online itu bisa jadi karena tidak ada aktivitas-aktivitas yang menyibukkan dirinya dari hal-hal yang positif sehingga diisi dengan hal-hal yang negatif. Padahal di dalam Islam itu kan kita dianjurkan untuk bekerja. Bahkan di Rasulullah itu pernah suatu hari beliau mencium tangan seorang laki-laki yang begitu sangat kasar. Dicium sebab apa? Sebab tangan itu adalah tangan yang bekerja secara halal untuk menafkahi keluarganya. Sampai dicium. Berarti apa? Berarti itu kan satu penghargaan dari Rasulullah bagi orang yang bekerja. Nah, judi online ini kan bukan sebuah pekerjaan, justru sesuatu yang menjerumuskan seseorang, kan begitu. Betul. Nah, Juga apa kemudian namanya jika ya Mi? Ya Gus. ya, kemudian yang kedua harus mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, sahabat yang juga baik. Karena bagaimanapun sebaik apapun orang, kalau lingkungannya buruk ini juga dia akan terpengaruh. Kemudian juga harus ada ilmu agama yang mencukupi. Mumpuni. Kadang-kadang bisa jadi orang itu terjerumus kepada hal seperti itu karena menurut dia boleh, padahal secara agama tidak boleh, kan begitu. Karena ilmunya yang kurang. Di samping Minimnya itu juga harus punya guru yang membimbing dia. Rata-rata yang menjerumuskan orang dia tidak punya pegangan. betul, Coba betul. apa-apa tanya kepada gurunya yang ilmunya itu bersanad sampai kepada Rasulullah yang ilmunya itu mumpuni, insya Allah dia selamat. Karena nanti akan dibentengi dengan dikir-dikir tertentu yang bisa mengontrol dia untuk melakukan hal-hal yang negatif. Begitu. Berarti memang sangat penting peran orang tua yang super aktif dan juga peran guru yang super aktif juga ya Gus ya. Iya, betul. Orang tua juga harus sadar bahwa anak itu butuh perhatian. Bisa jadi itu juga faktor karena orang tua terlalu mengabaikan Betul, betul. apa namanya aktivitas anak itu sendiri, gitu. Justru mungkin bisa dikategorikan salah jika kita mendiamkan anak yang rewel dengan memberikan HP, takutnya terjerumus dengan hal-hal yang demikian mungkin ya Gus ya. Ya, padahal ya banyak solusi sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dikatakan siapa yang salah, saya kira semua bisa disalahkan. Mulai dari yang bersangkutan itu sendiri, mulai dari orang tua, mulai dari lingkungan, mulai dari
orang alim itu sendiri yang dia mungkin tahu dengan kejadian itu, tapi dia tidak mau memberitahu mana yang benar, mana yang salah, kan begitu. Jadi tergantung sudut pandang masing-masing. Gitu. Ya betul. Setuju dengan statement yang tadi Gus, karena mungkin anak-anak itu yang cenderung terjerumus kepada game-game online itu cenderung butuh sandaran ternyaman, mungkin dari guru, perhatian dari guru, atau mungkin dia terlalu sering dikasari oleh guru atau sering dikasih tugas, akhirnya dia ngambek, larinya ke sana. Jadi mungkin tidak bisa menyalahkan mereka, kita menyalahkan diri kita karena tidak intent menjaga anak didik mungkin ya Gus ya, atau gimana? Bisa jadi seperti itu. Jadi itu tugas kita bersama di dalam memberantas judi online. Jadi semuanya punya tugas. Yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Iya, kita ini semuanya punya tugas untuk berdakwah, mengingatkan kepada orang lain sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Setidaknya lah kalau kita tidak bisa mengingatkan mereka, setidaknya kita mengingkari bahwa itu adalah hal yang tidak baik, hal yang melanggar aturan, baik aturan sosial maupun aturan agama begitu. Mungkin dari Ustadz Dira mungkin ada pertanyaan, silahkan Ustadz Dira. Nyimak aja Gus, enak nyimak. Enak minyak ya, nyimak saja ya. Ya, untuk Gus Sofi, maksudnya untuk judi online ini kan sudah banyak kalangan yang sangat bertolak belakang. Dari kalangan pemerintah, dari kalangan aparatur negara, bahkan dari tingkat ormas-ormas pun juga melarang. Dan bahkan sudah warning, sudah siaga agar masyarakat tidak sampai menyentuh hal-hal tersebut. Nah, langkah yang paling nyaman untuk saat ini mungkin menurut Al-Fakir pribadi Gus ya, untuk di kalangan sekitar rumah Al-Fakir ini lebih cenderung ke sholawatan biasanya Gus di sini Gus. Jadi mereka mungkin sholawatannya cenderung suka ke yang agak Jawa-Jawaan. Jadi mereka menghilangkan rasa jenuhnya dengan sholawatan nih Gus. Nah, mungkin ada tambahan inovasi mungkin Gus? Tadi itu seperti yang saya sebutkan, orang bisa terjerumus ke situ ada beberapa faktor, ada faktor ilmu, ada faktor lingkungan, ada faktor orang tua, juga ada faktor dia tidak punya pegangan yaitu seorang guru. Pastinya dia harus mendekat kepada ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Sekarang sudah tidak ada nabi, tapi yang bisa kita ikuti adalah para ulama yang menjadi penyambung lidah para nabi. Dan karena minimnya ilmu ya harus cari ilmu, harus rajin hadir majelis taklim. Toh sekarang ini gampang, ustadz-ustadz kita, gus-gus kita, kiai-kiai kita sudah banyak yang punya media sosial. Mereka sudah terjun di situ, sehingga tidak ada alasan sekarang itu untuk kita menjadi orang bodoh. Ini tidak ada alasan. Dulu mungkin susah ya, sekarang ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus, lora-lora yang mungkin ada di tempat yang cukup jauh, ilmunya bisa kita dapatkan. Asal kita ada niatan yang kuat, ada niatan yang baik, tidak ada yang mustahil. Kita juga akan mendapatkan ilmu, kita juga akan mendapatkan pengetahuan. Yang pasti ilmu itu nanti akan menjadikan penolong kita nanti di hadapan Allah, kan gitu. Bahkan sudah mungkin saking tawadunya para guru-guru kita ya Gus ya. Ini mungkin sedikit pelenceng. Saking tawadunya guru-guru kita, sampai-sampai beliau-beliau mau turun seperti Habib Syekh, Segaf dan lain-lain. Beliau-beliau mau turun ke dunia sosial seperti TikTok, Facebook dan juga YouTube. Yang kita tahu notabene banyak
hiburan-hiburan di dalamnya gitu. Jadi Iya. benar-benar turun jemput bola dari atas gunung sepertinya. Nah, ya karena memang sekarang ini secara ya mungkin survei serampangan ya bisa jadi ada sebagian orang itu yang dia tidak mau hadir majelis taklim, tidak mau hadir pengajian, tapi mereka ada di media sosial. Ya kita buat majelis di situ, majelis di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Telegram, Betul. di apa namanya Twitter dan seterusnya. Mereka tuh ada di situ yang bisa jadi itu tidak ditemukan di majelis-majelis taklim. Nah, gimana caranya untuk bisa ngajak mereka? Kalau kita juga tidak memiliki hal yang sama, setidaknya kita bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang baik, gitu. Dengan Yang pertama barokahnya punya niat. media sosial tapi tidak digunakan untuk hal yang baik. Betul, betul. Termasuk juga untuk hal yang baik kan bisa digunakan untuk jualan juga kan? Nah, promosi. Nah iya kan sudah jelas itu manfaatnya. Nah, dan itu kalau jualan kan sudah jelas wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kan sudah jelas. Kalau judi online ini kan ada tanda tanya besar Ya. dan ada bahaya besar yang akan mengintai kepada pelakunya itu gitu. Jadi benar-benar sangat atau saking tawadunya guru-guru kita sampai berani turun gunung demi umatnya Baginda. Karena memang yang diincar ini tidak ada lagi, yaitu syafaatnya Baginda, Gus. Iya. Makanya kita ini Jadi- sekarang krisis panutan. Betul. Sekarang kita lihat anak-anak muda itu penampilannya Masya Allah luar biasa. Yang laki itu kadang telinganya itu bolong separuh, ada yang Bolong pakainya separuh itu juga. macam-macam gitu. betul. Itu kan karena orang itu akan karakter seseorang itu akan terbangun dengan apa yang sering dia dengar dan apa yang sering dia baca dan apa yang sering dia lihat. Itu akan Betul, terbangun betul. karakter seseorang. Orang sering misalkan kumpul sama para ulama, melihat pakaiannya misalnya putih-putih, adem, mereka itu kalem, misalkan tidak kasar, mereka itu baik, orang akan terbentuk karakternya dari situ. Tapi kalau misalkan yang diidolakan itu anak-anak jalanan, ya mohon maaf, dari satu sisi mungkin ada sisi negatif, tapi saya yakin mereka itu ada sisi baiknya juga, gitu. Ya itu Betul. yang ditiru. Kenapa? Karena itu yang diidolakan. Kalau sering ngelihat temennya itu misalkan sering pakai pakaian yang menutup aurat, ya dia itu nanti akan terbentuk dari situ juga, gitu. Oke. Karena memang mungkin tidak bisa kita nyalahkan mereka karena memang dakwah kita kadang belum nyampe ke mereka, makanya kita harus turun benar-benar turun gunung gitu ya. Iya, ya bisa jadi nanti kayak di TikTok seperti ini bisa jadi nanti ada reuni di TikTok secara Mungkin offline. untuk lain kali mungkin akan ada beberapa tamu-tamu Gus, yang mungkin tamu-tamu itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Nah, seputar Mungkin- apa yang dibahas mungkin, atau mungkin juga bisa disetting lebih rapi lagi untuk Ya, berikutnya. betul. Mungkin ada beberapa tamu yang bisa menyampaikan pendapat dan seterusnya gitu. ya betul Gus, dan juga bisa bisa kita setting tentang pengetahuan budaya-budaya sekarang tambah marak, seperti asiknya bersolawatan. Sekarang malah lebih banyak senengnya solawatan daripada konseran mungkin gitu. Itu perlu diapresiasi loh Gus, karena sekarang sudah sangat marak solawatan. Banyak yang suka solawatan, sudah alhamdulillah sekali. Ya tapi hal yang negatif ya perlu untuk kita kritik. Misalnya dengan orang hadir majelis sholawatan ternyata dia tidak sholat malamnya, itu juga tidak bisa dibenarkan karena bagaimanapun Ya, betul. sholat itu wajib, sholawatan itu ya tidak wajib gitu loh. Kemudian kadang ajang sholawatan itu tidak diniati dengan niat-niat yang bagus sehingga dia itu cuma cari gebiarnya saja, cari ramenya saja,
cari asiknya saja, tapi dia pulang nggak dapat ilmu, nggak dapat apa, dia tetap seperti itu, tidak berubah jadi lebih baik, itu kan jadi hal yang tidak bagus gitu. Ya betul Gus. Karena memang yang kadang-kadang yang wajib itu terlupakan. Makanya kepada santri-santri itu kadang bilang kalau kalian itu bisa main sekian jam, datang aja. Kalau buat ngaji ini kan mungkin 2 jam. Karena maghrib sampai isya mungkin 2 jam ya Gus. Nah itu setidaknya 2 jam mereka bermanfaat. Hatta 2 jam. 2 jam mereka bermanfaat. Dan juga untuk sholat mungkin 5 menit selesai. Apalagi subuh 2 rakaat gitu. Jadi setidaknya utamakan yang lebih utama. Suka sholawatan bagus, tapi mengutamakan sholat juga lebih bagus mungkin Agus ya. Tapi ya ada sedikit apa ya, masukan dari misalnya majelis sholawat ya, bahwa sebenarnya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Artinya apa? Setiap hari itu dia baca sholawat, mungkin jumlahnya sangat banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Jadi ukuran seorang itu dekat dengan Nabi Muhammad itu bukan dengan seberapa sering dia hadir di majelis sholawat, karena bisa jadi di situ yang baca sholawat ya cuma yang bagian vokalis, yang bagian hadrah, bisa jadi dia itu cuma nyari asik-asiknya saja. Ya walaupun tetap tidak dilarang, tapi setidaknya itu sebagai bahan koreksi kepada para jamaah bahwa kalau misalnya tidak ada majelis sholawat, apa kamu tidak mau baca sholawat tiap hari? Kan begitu. Terus dekatnya kamu dengan Nabi Muhammad apa cuma ketika hadir di majelis sholawat? Tiap hari kamu tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad, kan begitu? Betul. Kan begitu. Jadi butuh mengenal cinta yang sebenarnya. Iya, kan tanda orang cinta itu kan dia sering nyebut orang yang dicintai. Kalau nyebutnya cuma di momen-momen tertentu itu bukan cinta itu namanya. Apa namanya? Caper. Ya. Tapi ini sepertinya pembahasannya karena terlalu asik, mungkin kita akhiri dulu, mungkin kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya saja mungkin. Dengan materi yang lain. Nanti kelewatan nanti. Terima kasih Gus, doanya. Ya, sama-sama. Izin undur diri dulu. Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngenalin Gus dari mana? Ini dari siapa? Dari mana? Ini dari Dira Gus, Purwakarta. Salam kenal. Gus dari mana? Saya ada di Situbondo. Oh, dari Jawa Timur. Situbondo. Iya. Enak. Aslinya bukan asli Situbondo. Iya. Ya lagi enak ngedengerin itu solusi-solusi mantap. Bab judi, bab online. Gimana? Ya lagi enak-enaknya mendengarkan. Oh iya. Iya, tapi ini waktunya terbatas dan masih ada beberapa kegiatan yang harus ditunggu. Ya. Terima kasih ya, mungkin di Bos, sudah lain waktu bisa lanjut japri atau bagaimana? Terima kasih banyak. Nyambung. Ya, terima kasih banyak. Mohon izin dulu ya Gus ya, undur diri. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.